Katanya tahan karat, tapi masih karat juga. Jangan-jangan kalian salah pilih. Kita hari ini akan mengulik tentang AZ, salah satu komponen penahan karat yang ada di baja ringan. Nah, di episode Kebelet Proyek kali ini kita akan membahas tentang AZ beserta kawan-kawannya. Jadi di dalam baja ringan ini terdapat 3 komponen yang harus kalian perhatikan sebelum membeli baja ringan. Ini kita punya sampel produk yang ada di Anugerah Steel. Ini Tantrus, memiliki spesifikasi AZ100. Jadi apa itu AZ? AZ merupakan material pelapis ya. Jadi material pelapis yang ada dalam baja ringan berfungsi untuk menahan karat. Jadi semakin tinggi angkanya akan semakin tahan karatnya bagus. Nah, jadi AZ itu kepanjangannya aluminium zinc. Ada juga yang bilangnya AS, aluminium zinc versi bahasa Indonesianya. Nah, yang beredar di pasaran itu ada AZ 50, 70, bahkan sampai 200. Jadi biasanya produk-produk yang beredar di pasaran itu C75 bla 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 bla, belakangnya AZ. Nah, AZ berapa? Mengacu pada kita ada buku dari BSN, Badan Standar Nasional. Di sini mengupas tentang profil rangka baja ringan. Bentuknya seperti ini. Nanti kita cantumkan di video. Buku ini merupakan kriteria standarisasi profil rangka baja ringan. Di pasal nomor 6 itu di sini ditulis berat lapisan paduan seng aluminium minimum sesuai AS 100. Nah, ini berat lapisan paduan seng aluminium minimum sesuai AS 100 pada SNI 4096/2019. Jadi SNI mengharuskan minimal AZ-nya 100. Apa artinya angka di belakang AZ itu? Jadi kalau AZ-nya semakin tinggi kan tadi semakin bagus, semakin tahan karat. Ya, artinya AZ 100, 50, 70. Intinya ada berapa gram kandungan aluminium zinc per meternya. AZ 100 berarti 100 gram per meternya. Jadi per meter ini terkandung 100 gram aluminium zinc. Itu jika AZ 100. Kalau AZ 50 berarti 50 gram per 1 meter ini terkandung 50 gram aluminium zinc. Kalau kita mengacu pada buku standarisasi profil rangka baja ringan tadi yang dari Badan Standarisasi ya, Badan Standarisasi Nasional, itu minimum profil rangka baja harus AZ-nya 100. Hati-hati karena kok baja ringannya cepat karat, nggak tahan lama dan lain-lain segala macam, bisa jadi yang kalian beli AZ-nya tidak tinggi, bisa 50 atau 70. Itu hati-hati. Nah, jadi itu sekilas tentang AZ. Jadi sahabat besi diharapkan untuk mengetahui spesifikasi profil rangka baja ringannya sebelum membeli. Usahakan untuk dapat produk yang AZ-nya tinggi agar tahan lama, lebih tahan karat juga, pemakaiannya nanti maksimal. Nah, sekarang setelah bahas AZ, kita punya lagi istilah yang namanya BMT. Nah, apa itu BMT? BMT itu Before Material Thickness. Jadi ada juga yang menyebutnya Base Metal Thickness, Before Material Thickness. Intinya adalah ketebalan sebelum baja ringan itu diberi lapisan AZ. Jadi ini kan terbuat dari koil ya. Teman-teman kalau pernah lihat koil, jadi koil itu dicelup dengan aluminium zinc dengan seng sehingga warnanya berubah menjadi seperti ini agar dia lebih tahan karat, lebih daya tahannya lebih bagus. Ketebalannya sebelum diberikan AZ itu namanya BMT, Base Metal Thickness. Jadi kita pakai perumpamaan koil untuk membuat ini
mempunyai ketebalan 0,60. Ketika coil itu di proses pencelupan, proses pemberian AZ itu, proses pemberian aluminium zinc, ibaratnya seperti tembok ini. Tembok ini tadinya ukurannya, ketebalannya akan bertambah ketika diberi cat. Jadi misalnya tembok ini mempunyai ketebalan 2 mili. Tapi ketika diberi catnya tebalnya 1 mili, jadi totalnya 3 mili. Jadi base materialnya kalian teman-teman juga harus tahu. Kenapa? Karena itu salah satu indikator untuk bisa menilai bahan dasar pembuatannya, bahan bakunya, material, ketebalan material pertama kali itu berapa. Usahakan seperti AZ, gunakan yang paling tinggi. Jadi BMT itu ingat-ingat ya, sebelum diberi lapisan aluminium zinc. Intinya sebelum berwarna ini seperti kayak gini. Nah, itu base metal thickness-nya atau ketebalan dasar bahan bakunya. Nah, kita lanjut ke mungkin yang masih bingung sebelum lanjut, ini kita mau bahas perumpamaan ya. Jadi ini sapu hijau. Teman-teman masih punya di rumah. Ini gagang ya, kan terbuat dari kayu. Kayu ini tebalnya anggap saja 0,70. Nah, kemudian diberi plastik. Kan diberi plastik ini. Nah, diberi plastik otomatis ketebalannya kan akan bertambah dong. Jadi base metalnya, modal ketebalannya itu 0,70. Nah, untuk ukuran totalnya dinamakan dengan TCT, Total Coating Thickness. Nah, kalau BMT itu tadi tentang ketebalan dasarnya, TCT, Total Coating Thickness, itu totalnya, ketebalan dari semuanya. Kenapa ini dijuluki 0,75? Karena memang tebalnya 0,75. Semuanya ini, meskipun nanti dites menggunakan gauge, itu menunjukkan angka yang totalnya, ketebalan semuanya. Kita kembali lagi ke sapu. Sapu ini tadi punya ketebalan 0,70, dikasih plastik yang ini. Plastiknya tebalnya 0,10 mili. Jadinya 0,70 BMT kayunya ini, before-nya, diberi plastik 0,10. Jadinya 0,70 ditambah 0,10. Jadi ketebalan total dari sapu ini 0,80. Itu TCT-nya, Total Coating Thickness, ukuran semuanya, ukuran jadinya. Begitu barang udah jadi diukur, ukurannya segitu. Buat yang masih bingung. Nah, seberapa penting BMT TCT AZ itu biar teman-teman nggak beli kucing dalam karung. Jadi beli ketebalannya aslinya berapa, pokoknya tiba-tiba 0,75 itu. Karena di pasaran rata-rata julukannya C75. Jadi teman-teman juga harus tahu. Nah, triknya bagaimana kita tahu kalau suatu baja ringan itu komposisinya bagus. Yang pertama, AZ itu tidak bisa dibedakan dengan kasat mata. Kita nggak bisa melihat AZ itu tinggi atau rendah, hanya kasat mata itu nggak bisa. Yang bisa kalau profilnya itu dilapisi dengan AZ, itu bisa. Tapi AZ itu bisa dilihat secara kasat mata. Tapi jadi nggak bisa dibedain tinggi atau rendah ya, tapi secara kasat mata bisa dilihat kalau baja ringan Kanal C ini memiliki AZ atau tidak. Itu bisa dilihat dari nanti kita zoom in ya. Pada permukaan produk itu akan terdapat bunga-bunga zincnya. Nah, bunga-bunga zinc itu bentuknya abstrak ya, dia semacam kayak glossy itu, dia mengkilat. Itu dilihat dari lampu seperti ini, apalagi kena matahari itu dia pasti kelihatan, dia bling-bling kayak gitu. Nah, yang paling terpenting itu sertifikat. Karena apa? Sertifikat SNI itu seperti pada klausal BSN tadi, yang profil rangka baja ringan dari Badan Standarisasi Nasional, itu minimal saja untuk suatu produk bisa di SNI kan itu AZ-nya harus 100. Dan ada beberapa cara-cara lagi. Paling amannya itu kita ambil yang bersertifikat, itu sudah paling pasti. Karena sudah terjamin. Jadi kita berdasarkan hanya katanya ini AZ-nya 75 atau 100, apapun itu produknya, kalau sudah disertifikasi itu pasti sudah terjamin, karena ada yang bisa membuktikan, spesifikasi tersebut bisa dibuktikan. Ada sertifikasi tersebut merupakan poin aman bagi sahabat besi yang mau cari profil C. Nggak beda jauh kok harganya, sama aja.
kalau dibilang mahal cukup terjangkau, yang pastinya berkualitas itu akan membuat strukturnya lebih aman, tapi dibarengi dengan pemasangan yang benar juga, jangan asal-asalan, komposisinya juga harus pas ya. Kalau dari komponennya sendiri sudah tersertifikasi, pasnya sudah oke. Nah ini di depan kita sekarang, kita punya salah satu produk yang ada di Anugerah Seal, namanya Tantrus C75 profil C berjaringan 0,75 AZ-nya 100. Ini di pasaran sudah terjamin, sudah banyak yang membuktikan juga, baik itu proyek-proyek besar atau user-user perumahan, user-user retail, itu sudah terbukti, terjamin, kokoh, dan ini sudah tersertifikasi, sudah SNI. Kalian nggak usah khawatir lagi soal kualitasnya, udah pasti terjangkau. Sudah pasti terbaik dan harganya pun terjangkau. Harganya sangat ekonomis, ini tanpa minimal juga. Kalian mau beli satu batang boleh. Dan untuk jajaran bajaringan yang di Anugerah Seal ada juga Tanreng. Ini Tanreng, AZ-nya 100 juga. Terus spesifikasi detailnya kita tulis ya. Ini juga AZ 100 keduanya sudah SNI. Itulah sebabnya kalau kita tidak tahu spesifikasi, main asal beli bajaringan, tapi kok ternyata masa pakainya cukup pendek, cepat kena karat, apalagi musim sekarang kan nggak bisa direbak, hujan panas, tiba-tiba berkarat. Jangan cepat mengambil kesimpulan dulu, bisa jadi kita yang salah membeli. Jadi kita nggak tahu awalnya, ternyata ada kandungan yang harus diperhatikan, terutama AZ. Nah, jadi semakin tinggi nilai AZ-nya, semakin bagus tahan karat, kuat kokoh juga. Karena lapisan merupakan coating yang sangat fatal karena fungsinya itu tadi, untuk menahan karat agar tidak korosi, agar tidak patah. Oke, mungkin cukup sekian episode Kebelet Proyek kali ini. Jangan lupa buat follow sosial media Anugerah Seal yang lainnya, banyak keseru-keseruan lainnya, banyak konten-konten menarik, banyak review produk baru. Ngomong-ngomong produk baru, kita ada atap UPVC, itu nanti mungkin kita ulik di Kebelet Proyek berikutnya ya, karena lagi cukup ngetren, tuh keren juga atap. Terus mumpung ngomongin bajaringan, ada pesan sedikit dari kita ada produk terbaru atap bajaringan 0,3 0,4 premium, bisa custom tanpa minimal. Kalau beli di Anugerah Seal pokoknya tanpa minimal, satu batang boleh, mau borong gampang, nanti kontak tim penjualan kita. Jangan lupa buat subscribe, share, komen, kita diskusi bareng mengenai topik hari ini, topik Kebelet Proyek episode ini. Supaya kita diskusi tentang kehidupan konstruksi. Jangan lupa subscribe, share jika video ini bermanfaat, dan sampai ketemu di episode Kebelet Proyek lain. Terima kasih.